Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari materi akidah. Baik, di sini insyaallah kita akan masuk pada al-aslu tsani, landasan yang kedua dari al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan pokok yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi setelah kita selesai dari pembahasan al-aslul awal, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita masuk al-aslul tsani. Al-aslul tsani yaitu landasan yang kedua atau prinsip yang kedua, yang di sini minal usul ats-tsalatsah, ya, dari tiga landasan pokok yang menjadi bahasan utama dari kitab ini, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillati, yaitu mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ya, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran maupun dari sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wahwa, dan pengertian dari al-Islam yang dibawakan di sini oleh al-musannif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pengertian dari al-Islam, wahwa al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan menegakkan tauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Taib. Ini pengertian dari al-Islam sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu pengertian dari al-Islam, yang mana pengertian ini memberikan gambaran kepada kita secara menyeluruh tentang agama Islam atau pokok-pokok dari agama Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislam maknanya di sini, taib, al-istislam itu berserah diri, ya. Dan kata agama atau kata Islam itu sendiri dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah berserah diri. Jadi al-istislam atau istislam, istaslama yastaslimu istislaman, itu maknanya hampir sama dengan aslama yuslimu islaman, yaitu berserah diri. Dan al-istislam di sini ada penekanan makna di mana seorang hamba senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sepanjang hidupnya seorang hamba berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan menegakkan tauhid, ya, dengan menegakkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang hamba mewujudkan tauhid dalam dirinya. Jadi dijelaskan di sini bi an yastaslimal abdu li rabbih, bi ay yastaslimal abdu li rabbih istislaman syar'iyyan. Wadzalika bitauhidillahi azza wajal wa afradihi bil ibadah. Yaitu seorang hamba berserah diri, senantiasa berserah diri kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penyerahan diri yang syar'i, yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya. Dan yang demikian itu dengan mentauhidkan Allah azza wajal, ya, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Wa hadzal islam huwa alladhi yuhmadu alaihi al-abdu wa yuthabu alaihi. Dan inilah yang dimaksud dengan Islam atau bentuk penyerahan diri, bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpuji, yang mana seorang hamba akan dipuji dengan hal tersebut, dan seorang hamba akan diberi pahala dengan mewujudkannya. Tayyib. Amal istislam al-qadari, adapun al-istislam al-qadari, kalau tadi al-istislam asy-syar'i, ya, bentuk ketundukan dan kepasrahan kepada Allah yang itu sesuai dengan syariatnya. Adapun al-istislam al-qadari, bentuk ketundukan dan kepasrahan yang bersifat qadari, ya, bersifat qadari di sini artinya mau tidak mau seorang hamba harus tunduk dan berserah atau tunduk kepada ketetapan Allah tersebut. Ya. Maka yang kedua ini, fala thawaba fihi, tidak ada pahala dalam perkara tersebut. Li'annahu la hilata lil insani fihi,
karena tidak ada pilihan lain bagi seorang hamba dalam perkara tersebut. Taib, jadi maksudnya di sini al-istislam atau kata Islam itu sendiri ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama istislam asy-syar'i, ya istislamun syar'iyyun, bentuk ketundukan dan kepasrahan kepada Allah yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang hamba dia berserah diri dan tunduk kepada semua yang Allah tetapkan di dalam syariatnya. Maka ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dan inilah yang akan mendatangkan pahala bagi seorang hamba. Adapun jenis yang kedua yaitu istislam al-qadari atau istislamun qadariyun, ya, itu merupakan bentuk ketundukan dan kepasrahan seorang hamba terhadap apa yang Allah tetapkan di dalam alam semesta ini. Yang itu mau tidak mau seorang hamba harus tunduk dan pasrah kepadanya. Maka dalam hal ini hukum asalnya tidak ada pahala, ya, tidak berkonsekuensi atau tidak tidak mendatangkan pahala bagi seorang hamba ketika tunduk dan ketika menetapkan perkara ini. Contohnya misalnya ketika seorang hamba mau tidak mau, ya, ketika dia hidup di dunia ini dia akan dia pasti akan merasakan lapar, haus, ya, kemudian ngantuk atau juga terkena penyakit misalnya dan yang lainnya. Kemudian seorang hamba dia pasrah dan tunduk kepada semua ketetapan tadi. Ya, karena mau tidak mau dia harus tunduk, dia harus pasrah. Artinya dia harus tunduk kepada ketetapan tersebut. Dia tidak bisa menolaknya. Dia tidak bisa mencegahnya. Kalau memang itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang terkait dengan al-istislam al-qadari. Ya, maka ini semua hamba, ya, yang mukmin maupun yang kafir, yang beriman maupun yang tidak, itu semuanya tunduk kepada ketetapan ini. Ya, ketetapan yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Ya, itu bisa kita katakan hukum alam atau sunnatullah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam semesta ini atas semua hambanya. Mau tidak mau setiap hamba harus tunduk dan pasrah dalam menjalaninya. Dia tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain selain menerimanya. Baik, maka ini hukum asalnya tidak mendatangkan pahala, kecuali ketika hal ini berlaku bagi seorang hamba yang beriman, kemudian dia meyakini bahwasanya hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar dalam menjalaninya, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalaninya, maka ini yang bisa mendatangkan pahala bagi seorang hamba. Misalnya contohnya ketika terserang penyakit atau jatuh sakit. Antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman tentunya berbeda. Orang yang tidak beriman ketika dia jatuh sakit, ya sudah, dia hanya merasakan rasa sakit, kemudian dia berupaya untuk sembuh. Ya, tidak rasa sakitnya tadi tidak mendatangkan pahala baginya. Ketika dia bersabar maupun tidak dalam menjalani penyakitnya tadi, tidak akan mendatangkan pahala baginya, karena dia tidak memiliki iman dalam hatinya, yang itu menghalanginya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, ketika dia ditimpa suatu penyakit, kemudian dia bersabar, dia berupaya untuk berikhtiar untuk bisa sembuh dari penyakit tersebut dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bisa mendapatkan pahala dari hal tersebut, ya, dari apa yang menimpanya tadi. Taib. Maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, perbedaan antara al-istislam asy-syar'i dengan al-istislam al-qadari. Al-istislam asy-syar'i tadi ketundukan terhadap semua ketetapan Allah yang ada dalam syariatnya, ya, misalnya terkait dengan rukun iman, rukun Islam, ya, kemudian perkara-perkara yang lain yang Allah perintahkan dan yang Allah larang dalam syariatnya, maka ini tentunya hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Taib. Adapun al-istislam al-qadari itu ditetapkan atau dilakukan oleh setiap hamba, semua hamba, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Taib. Kemudian setelahnya tadi istislamu lillahi bitauhid, dengan menegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang hamba dia benar-benar berserah diri, ya, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan atau mewujudkan tauhid di dalam dirinya. Ya, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan.
Wa dzalika bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Yang demikian itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lianna ta'atun fil amr bi fi'lihi wa ta'atun fin nahi bi tarkihi. Karena namanya ketaatan itu dengan taat kepada Allah, taat terkait dengan perintah Allah dengan melaksanakannya, dan juga taat terkait dengan larangan Allah dengan meninggalkannya. Taib. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Kemudian dia berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Wal bara'atu minasyirki ay an yatabarra'a minhu. Yaitu seseorang dia berlepas diri dari kesyirikan, dari segala macam bentuk kesyirikan. Dia tidak mau ikut campur dalam segala hal yang itu terkait dengan kesyirikan. Dia tidak mau memberikan pertolongannya sedikit pun, atau dia tidak mau, bahkan dia tidak mau memiliki keridhaan sedikit pun terkait dengan perkara-perkara kesyirikan. Jadi benar-benar dia berlepas diri lahir dan batin dari segala macam bentuk kesyirikan. Wa yatakhalla minhu, dia berupaya untuk menjauhi kesyirikan, dan dia berupaya untuk menghindari dirinya dari kesyirikan. Wa hadza yastalzimu al-bara'atu min ahlihi, maka hal ini juga melazimkan, ya, berkonsekuensi, terkait dengan, maka hal ini berkonsekuensi dia harus juga berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari para pelaku kesyirikan artinya dia memiliki kebencian kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Dia benci kepadanya karena kesyirikan yang dilakukan olehnya. Ya, karena kesyirikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Itu yang membuat dia membencinya, karena dia benci dengan kesyirikan, dan dia juga membenci orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Maka hal ini tentunya perkara yang tidak bisa terpisahkan antara seseorang dia berlepas dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Taib. Jadi tidak mungkin kemudian seseorang dia berlepas diri dari kesyirikan tapi kemudian dia mencintai para pelaku kesyirikan, ya, dia menjadikan para pelaku kesyirikan sebagai teman dekat, sebagai sahabat, sebagai orang terpercaya, orang-orang yang dia cintai. Ya, maka ini perkara yang tidak akan bisa berkumpul, tidak akan bisa bersatu. Taib. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah, idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Ya, ini terkait dengan sebuah teladan yang baik yang bisa kita tiru dari Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang beriman bersama beliau, di mana mereka semua menyatakan pernyataan yang tegas kepada kaumnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Sungguh ada suatu suri tauladan yang baik bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, fi Ibrahim wal ladzina ma'ah, dalam diri Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang beriman bersama beliau. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum," sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. "Wa mimma ta'buduna min dunillah," dan kami juga berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Ya, kami berlepas diri dari kalian dan juga perbuatan kesyirikan yang kalian lakukan. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Ya, kami mengkufuri kalian, kami berlepas diri, kami menolak, kami tidak beriman, tidak meyakini terhadap apa yang kalian yakini, apa yang kalian lakukan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha', dan akan senantiasa nampak antara kita dan antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan juga kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini pernyataan yang jelas, yang tegas dari Nabi Ibrahim dan juga para pengikutnya. Mereka berlepas diri dari kaumnya dan juga dari kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Akan senantiasa ada permusuhan dan kebencian di antara mereka dan kaumnya, selama kaumnya masih di atas kesyirikan.
sampai mereka mau beriman, mereka mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi permusuhan dan kebencian ini yang ada ini disebabkan karena kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi kebencian dan permusuhan ini dibangun di atas agama. Dibangun di atas agama Allah, dibangun di atas tauhid. Ya. Dibangun di atas agama, bukan karena sebab-sebab dunia, bukan karena perkara-perkara dunia. Sehingga ketika tidak ada lagi sebab atau perkara yang menyebabkan adanya permusuhan dan kebencian ini, yaitu kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya, ketika kaumnya meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan dan kembali kepada agama tauhid, maka seketika itu pula hilanglah semua permusuhan dan kebencian yang ada di antara mereka. Baik. Maka inilah anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan pengertian agama Islam yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu disebutkan tadi al-Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, jadi agama Islam, ya, cakupan agama Islam itu tergambarkan dari satu kalimat ini. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan mewujudkan tauhid, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Baik. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini, ya, terkait dengan pengertian dari al-Islam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan dari prinsip yang kedua ini pada halaqah selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.